ini adalah modul ke-8 mengenai pendapatan dan beban. Nah, pertama yang akan kita bahas di sini membahas tentang beban-beban di dalam perusahaan tersebut, dan juga ada yang berhubungan dengan gaji dan juga hutang pajak ya. Nah, pada buku 1 di sini sudah dibahas ya, ada program audit. Nah, ini adalah data karyawan, di mana di sini statusnya, ini status perpajakannya, karena ini kita akan gunakan untuk menghitung pajaknya. K berarti status kawin ya, 1 ini berarti jumlah tanggungannya, TK berarti tidak kawin, jadi tentunya akan mempengaruhi PTKP-nya. Ini adalah penghasilan brutonya, THR dan PPh pasal 21. Dan juga di sini ada beberapa temuan ya, ini adalah temuan-temuan yang nantinya akan kita koreksi. Sebagai contoh, di sini harusnya berhubungan dengan pajak, tetapi malah dicatat dengan beban lain-lain. Ataupun juga di sini ada beban komisi penjualan, tetapi malah dicatat dengan perjalanan dan akomodasi. Jadi ada beberapa jurnal yang salah yang akan kita lakukan perbaikan ya. Jadi dari sini sampai dengan di sini ini adalah temuan-temuan, dan juga ini juga merupakan temuan kita karena ada perbedaan pasal 29. Ya, ini adalah hasil perhitungan dari hasil audit. Jadi kalau kita auditor ini nggak ada, ini harus kita cari tahu dulu benar atau enggak. Nah, setelah kita cek ternyata ada perbedaan, makanya di sini kita harus lakukan koreksi. Nah, juga di sini ada cetakan kode billing, ini untuk melakukan pembayaran. Nah, ini dilakukan pembayaran untuk PPh pasal 21 setiap bulannya oleh perusahaan. Jadi perusahaan membayar pajak PPh pasal 21 ini menggunakan kode billing ini. Lalu data berikutnya ini adalah yang ada di halaman 100. Nah, ini masih kode billing ya, sampai dengan halaman 185 ini masih kode billing. Nah, kalau di halaman 186 ini sudah bukti penerimaan negara, berarti anggap saja kita sudah melakukan pembayaran. Nah, ini adalah bukti penerimaan negara. Lalu ini penyampaian SPT elektronik. Jadi kita sudah melaporkan. Jadi ini melaporkan SPT-nya. Jadi kalau ini tadi bukti kita sudah menyetor. Nah, ini bukti kalau kita sudah menyerahkan SPT ya. Jadi pada intinya kalau kode billing ini sebelum kita membayar ya. Jadi kalau kita membayar kita harus menggunakan kode billing ini. Nah, kalau sudah ini untuk pembayarannya, jadi anggap saja melakukan pembayaran menggunakan kode ini. Anggap saja kalau kita membayar sesuatu menggunakan virtual account bank ya. Kalau kita melakukan pembelian barang menggunakan virtual account bank, itu tentunya ada kodenya, nomor virtual accountnya, lalu keluar tagihannya. Nah, kalau ini kalau kita membayar pajak itu ada billingnya ya, ID billingnya, lalu kita bayar sesuai dengan yang sudah tertera. Lalu kembali lagi, yang ini adalah bukti kita sudah menyetorkan, dan ini bukti kalau kita sudah melaporkan SPT, dan ada tanggal-tanggalnya ya, jadi tinggal disesuaikan saja. Ini untuk di sini pun sudah ada masa pajak 0101, berarti ini untuk masa Januari, ini masa Februari ya, bulan 2 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan bukti penerimaan. Bukti penerimaan juga ada tanggalnya. Nah, ini masa pajak ya, masa pajak bulan 6 ya, berarti bulan Juni. Kalau masa pajaknya 5 berarti bulan 5. Kalau bulan 5 berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, bulan Mei ya. Nah, ini adalah data yang di buku 1. Sekarang kita masuk ke buku 2. Untuk mengisi buku 2, kita isi terlebih dahulu yang di halaman terakhirnya, di halaman 130. Nah, 130 yang kita butuhkan ini ya, sudah ada lampiran-lampirannya. Tanggal setor tadi sudah saya katakan. Untuk tanggal penyetorannya kita berpatokan di
bukti pembayaran. Bukti pembayarannya untuk masa pajak Januari, kita lihat bukti penerimaan masa pajak Januari. Kita cari. Nah, ini ya, masa pajak Januari. Ini pembayarannya tanggal 9 bulan 2 2018. Jadi tinggal kita tuliskan saja untuk bulan Januari. Berarti masa pajaknya 9 2 2018. Yang kita bayarkan, total yang kita bayarkan ini 1.800.000. Lalu untuk tanggal laporan ya tanggal ini, karena tanggal penerimaan SPT karena kita sudah melapor untuk bulan 1. Nah, ini untuk bulan 1 kita melaporkan di sama tanggalnya, tanggal 9 bulan 2 2018. Jadi tinggal kita catat saja 9 2 2018, dan sisanya tinggal ikutin saja seperti contoh yang sudah saya berikan di bulan Januari ya. Jadi biar nggak bingung, tanggal setor ini dimulai dari halaman 186, tanggal lapor itu dimulai dari halaman 197. Nah, ini kan SPT-nya, pelaporan SPT-nya. Jadi tinggal dicari sampai dengan bulan November. Nah, lalu berikutnya kita masuk ke halaman yang ada di sini. Halaman 129. Halaman 129 ini agak lebar. Ya, seperti ini. Nah, ini datanya bisa kita lihat di buku 1 halaman 172 dan halaman 208. Nah, intinya ini adalah catatan dari perusahaan ya, ada penghasilan bruto, ada THR, dan kita akan mengecek apakah benar PPh 21 yang dibayarkan perusahaan ini sudah sesuai dengan perhitungan kita atau belum. Nah, kita lihat halaman 172. Nah, ini adalah datanya. Nama-namanya sudah sama, Diestri, Wansen, Sugeng, dan lain sebagainya. Nah, statusnya sudah tertulis K1, K3, dan seterusnya. Dicek apakah ada beda atau sama. Ya, kalau ada beda berarti tentunya ada kesalahan. Nah, ini adalah kertas kerja auditor. Jadi auditor yang membuat ini berdasarkan data yang sudah diberikan oleh perusahaan. Ini adalah data perusahaan. Nah, sekarang kita akan hitung. Ini adalah PPh pasal 21 versi perusahaan. Nah, sekarang kita harus cek apakah benar atau tidak ini. Nah, cara ngeceknya ya kita berpatokan juga di SPT-nya. Nah, kita lihat di sini ada SPT masa. Ini adalah SPT masanya. Nah, ini adalah lampirannya, bukti potong. Ya, bukti potong 1721 untuk setiap karyawannya. Nah, lampirannya bisa kita cek di sini 1721-nya. Nah, ini 1721 punya Diestri. Nah, ada namanya. Kita lihat apakah perhitungannya sudah benar atau belum. Ya, tinggal kita pelajari lagi, silakan dipelajari lagi tentang mata kuliah perpajakan. Nah, saya kasih contoh, di Diestri ini ada yang salah. Kenapa ada yang salah? Kita lihat PTKP-nya. PTKP-nya di sini tertulis 54 juta, padahal statusnya adalah K1. K1 ini bukan 54 juta, ya. Kalau TK, kalau TK tidak kawin, maka 54 juta itu benar. Ya, jadi kalau untuk Sugeng PTKP-nya itu 54 juta, kalau Yadi itu 54 juta karena tidak kawin, ya. Tapi kalau K1 itu berarti ada tambahan PTKP berupa kawin dan juga satu tanggungan. Jadi perhitungannya akan jadi seperti ini. Ya. 54 juta ini punya Diestri, ya. Untuk wajib pajak itu sendiri 54 juta, status kawin ditambah 4.500.000 dan satu orang tanggungan 4.500.000. Nah, kembali lagi perhitungan PTKP, buka lagi buku perpajakan. Jadi totalnya seharusnya 63 juta ini punya Diestri, ya. Maka pas dilihat di sini ini harusnya 63 juta. Nah, ini salah, ya. Berarti dalam artian
perusahaan ini membayarnya itu terlalu kecil. Seharusnya bukan 14 juta, tetapi lebih dari 14 juta. Bukan lebih besar dari 14 juta ya. Harusnya lebih kecil dari 14 juta. Jadi terlalu banyak dipotong di sini. Karena kan di sini 54 ini sebagai pengurang. Kalau pengurangnya 63 juta, maka penghasilan kena pajaknya 181 dikurangi 63 juta. Tentunya hasilnya akan lebih kecil dari 127 juta. Dan gunakan tarif pasal 17 pengalinya yang 5%, 15, 25 dan 30%. Ya, silakan dicek kembali tentang perpajakan. Nah, pada intinya hasilnya harusnya lebih kecil dari 14. Nah, di sini langsung saja kita perhitungkan ya, cara menghitungnya. Kembali patokannya tadi sudah lihat di perpajakan. Nah, kita lihat di sini ini punya DS3 tadi 180 juta ditambah dengan 15 juta, maka penghasilan brutonya adalah 195 juta. Karena 180 tambah 15. Biaya jabatan itu adalah penghasilan bruto dikalikan dengan 5%. Tetapi maksimal itu 6 juta. Jadi kalau hasilnya lebih dari 6 juta, maka dituliskan 6 juta. Kalau hasilnya adalah 4 juta, berarti tulis 4 juta. Ya. Jadi intinya ini maksimal 6 juta. Kalau lebih tidak boleh ditulis. Misalkan hasilnya 7 juta, jangan tulis 7 juta tapi tulislah 6 juta karena nilai maksimalnya 6 juta. Kalau di bawah 6 juta ya tulis sesuai dengan hasil perhitungannya. Lalu ada BPJS. Nah, di sini tidak ada data ya sebenarnya BPJS. Langsung saja kita anggap di sini ada iuran THT, ada JHT itu 7.215. Jadi anggap saja ini BPJS ini membahas tentang iuran pensiun ya. Ataupun juga ini bisa kita ganti lah. Jadi iuran pensiun dan JHT dan sesuai dengan yang ada di sini. Tetapi pada intinya sebenarnya ya harusnya kita cross check apakah ini tulisan apakah memang BPJS atau iuran THT ataupun semacamnya yang sebagai pengurang. Nah, kita tuliskan saja dengan yang ada di sini ya. Nilainya 7.215. 7.215. Penghasilan itu ya penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi BPJS ini tadi ya. Tentunya ini bukan BPJS biasa karena ini sebagai pengurang, karena BPJS ada yang ditanggung perusahaan, ada yang ditanggung karyawan. Kembali lagi buka lagi buku perpajakan. Tetapi karena kita sudah berpatokan di sini, ini sebagai pengurang semua ya. Jadi total penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi BPJS, maka dapatlah hasilnya 181.785. Lalu PTKP-nya kembali lagi kalau di sini yang tadi tertera 54 ini salah ya, yang benar harusnya 63 juta. Nah, ini perhitungan kita. Perhitungan kita menyatakan 63 juta. Nah, berapa penghasilan kena pajaknya? Berarti 181 dikurang 63 juta sehingga didapatkanlah 118.785. Lalu di sini ada PPh pasal 21. Silakan gunakan tarif progresif ya, yang 5%, 15%, 25%, 30%. Nah, buka lagi buku perpajakan bagaimana cara menghitungnya. Nah, di sini langsung saja saya ambil contoh. Ini adalah hasil perhitungannya, dapatnya 12.817, tapi nanti silakan dicek kembali ya, takutnya saya salah ngitung. 750. Nah, hasilnya ini. Nah, kita bandingkan. Nah, di sini kan ada beda. Di sini tertulis 14, tetapi perhitungan kita 12. Hal ini disebabkan karena salah menuliskan PTKP di sini, salah angka. Nah, berikutnya ya tentunya silakan di cross check semua. Nah,
Kalau orang yang nilainya di bawah PTKP, maka ya berarti ada kemungkinan di sini 1721-nya harusnya 0 ya. Nanti tinggal di cross check kembali. Nah, tetapi di sini ada beberapa kesalahan ya. Di sini yang saya temukan ada kesalahan punya Yadi. Punya Yadi ini kita lihat hasil akhirnya ini ya, tetapi pas kita lihat yang ada di halaman 172 ini berbeda. Nah, halaman 172 punya Yadi ini malah 10 ya. Ini bisa jadi temuan hanya kesalahan mencatat, atau memang ini kesalahan dari bukunya salah nulis atau gimana, kita nggak bisa kita deteksi ya. Jadi ini nanti kita akan bahas. Yang pasti tugas yang pertama itu adalah mengecek berdasarkan 1721 setiap karyawan ya. Tadi sudah saya kasih contoh yang di S3. Lalu silakan dilanjutkan ke yang lainnya, berapa nilainya ya. Nah, jadi intinya ini dikerjakan berdasarkan halaman 208 sampai dengan halaman 212 sampai punya Daniel. Karena kalau sisanya silakan langsung saja di cross check ya. Kalau ini kan yang lainnya kan sudah ada angkanya semua. Palingan yang tidak ada itu adalah BPJS-nya, karena tidak ada 1721-nya, kita nggak tahu ada BPJS-nya atau tidak. Jadi kalau untuk sisanya, untuk Vivian dan seterusnya, BPJS-nya kita anggap tidak ada saja ya. Jadi silakan dihitung seterusnya. Cara menghitungnya sama seperti ini. Biaya jabatan 5%, BPJS-nya dienolkan saja karena nggak ada datanya. Kalau yang lainnya kan silakan dicek sesuai dengan 1721-nya ya. Nanti kita ketemu apakah ada pajaknya atau tidak. Kalau nilainya di bawah PTKP berarti pajaknya 0. Kita ambil contoh. Di sini misalkan penghasilan netonya hanya 10 juta misal ya. PTKP-nya kan kalau dia tidak kawin ya, ini kalau statusnya tidak kawin, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Berarti 10 juta ini lebih kecil dari 54 juta. Hasilnya kan nanti akan minus. Nah, kalau minus berarti ya tidak ada penghasilannya. Dianggap tidak kena pajak. Penghasilan kena pajaknya berarti 0. PPh 21-nya ya berarti 0. Ini misalkan kejadian kalau dia di bawah nilai PTKP. Ya, jadi bisa kita cross check kembali. Nah, itu cara pengisiannya. Berikutnya, di sini saya langsung saja ya. Di sini silakan kalian hitung. Kalau hasil perhitungan saya total PPh 21 ini kan nanti ada angkanya dan seterusnya ada angkanya semua. Kalau kita totalkan ya, kita totalkan seluruhnya, maka hasilnya adalah 19.940.250. Tapi nanti silakan di cross check kembali karena ini nanti angkanya akan kita gunakan untuk pengisian lembar berikutnya. Jadi makanya saya kasih tahu dulu ya, nanti tinggal di cross check benar atau enggak yang punya saya. Kalau berbeda dengan punya kalian, silakan kalian cross check apakah perhitungannya sudah benar atau belum ya. Lalu kalau sudah bagian ini, kita akan membuat untuk meresum yang utang pajak. Oh ya, yang ada di sini nanti akan berpengaruh di hutang pajaknya juga. Yang ada di sini. Nah, untuk pengisian yang di sini ya saya koreksi kembali. Ini adalah catatan per klien. Ini ada di halaman 127. Di sini ada per klien. Nilainya ada 28 juta. Ini saya coret. Silakan diganti dengan angka yang sudah tertera di buku 1. Silakan lagi kita cek buku 1-nya. Nah, yang dibahas di sini adalah utang PPh pasal 21, 23, 25. Ini di buku 1 halaman 15. Halaman 15 utang PPh pasal 21 kita lihat
Nah, yang tertera itu 8.703. Ya, 8.007, makanya dikoreksi di sini. Lalu PPh pasal 23-nya nggak ada, 0. Lalu utang PPh pasal 2529-nya tertera 625, 627, 892. Ya, tinggal disesuaikan saja yang ada di sini. Lalu untuk PPN keluarannya sudah sesuai 17.806.503. Ya, sudah sesuai, jadi tidak perlu dikoreksi. Jadi tinggal kalian periksa kembali. Dan di sini yang dibahas adalah utang. Utang adalah kewajiban, dan saya ingatkan kembali, kalau utang atau kewajiban itu posisi normalnya adalah kredit. Nah, jadi ini semuanya letaknya di kredit. Jadi kalau nanti ada penambahan, letakkan di kredit. Jadi kredit tambah kredit, maka nilainya akan semakin besar. Kalau ada pengurangan, berarti letakkan di debit. Nah, sekarang kita akan lakukan koreksi atas utang pajak ini. Nah, cara ngoreksinya ya tentunya seperti sebelumnya ada di catatan pemeriksaan. Kita akan melakukan koreksi terhadap akun tersebut. Nah, di sini kita akan mencatat mengenai yang tertera di sini. Di sini mengatakan mengenai utang, ya. Kita memiliki hutang PPh pasal 21 itu senilai 8.703.250. Ini PPh 21. Nah, makanya di sini tertera kalau di buku 2 yang kita koreksi tadi, ini yang tertera tadi. Utang PPh pasal 21 tercatat sekian yang harus kita bayar karena kita masih berhutang PPh pasal 21 atas gaji karyawan tadi. Hal ini dikarenakan karena catatan perusahaan mengatakan PPh pasal 21-nya 28. Tetapi perhitungan kita bukan 28. Perhitungan kita menyatakan di sini sudah ada ya, yang tadi yang panjang tadi. Yang ada di halaman 129. Tadi sudah saya kasih angkanya. Angkanya itu 19.940.250. Ya, berarti ada selisih. Catatan kita menyatakan 19 juta. Jadi anggap saja catatan kita menyatakan 19 juta 250 940 250. Tetapi catatan perusahaan, catatan PT Sugus menyatakan 28.580 250. Nah, berarti kan ada perbedaan. Nah, ini harus kita koreksi. Nah, kita langsung buat catatannya ya. Catatannya bisa saja kita tulis, kita langsung buat perbedaannya. PPh pasal 21 menurut PT Sugus, di sini kita tulis saja PT Sugus. Menurut PT Sugus 28.580.250 yang sesuai yang ada di buku 1 tadi. Lalu sudah dibayar. Ini nanti bisa disesuaikan saja kalimatnya ya ini, karena kertas kerja itu harus jelas. Yang sudah dibayar 19.877.000. Dapat angkanya dari mana? Ini ya. PPh pasal 21 yang telah disetor nilainya 19.877. Hal ini dapat angka ini dari mana? Ini dapat dari sini ya, harusnya harus sama. Seharusnya mereka dapatnya dari sini. Pembayaran yang sudah dibayarkan ini ya, sesuai dengan yang ada di 17.21. Jadi anggap saja patokan kita ke sini. Jadi anggap saja perusahaan sudah pernah membayar pajak sebesar 19.877. Jadi di sini saya ambil logika lagi. PT Sugus mencatatnya 28.580, sudah dibayar 19.877, sehingga utangnya, utang PPh 21-nya menurut perusahaan itu senilai 8.703.250.
8.703.250. Ini versi perusahaan menurut PT Sugus. Kalau kita catat PPh pasal 21 setelah menurut pemeriksaan sebesar, ya ini tadi hasil periksa kita 19.940.250. Yang dibayar ya sama seperti tadi, ya yang dibayar ya berdasarkan bukti yang sudah kita kumpulkan dari SPT-nya. Nah, kita anggap saja sama ya, sudah, karena sudah kita periksa, anggap saja sudah kita periksa dan tidak ada masalah. Nah, utangnya kalau menurut kita, menurut hasil perhitungan kita, utang PPh 21-nya 19.940 dikurangi 19.877, maka akan dapatlah nilai 63.250. Nah, ini kan sudah ada perbedaan. Di mana catatan perusahaan mencatat sini, tetapi yang seharusnya ini. Nah, makanya harus kita lakukan koreksi. Nah, utangnya berarti berkurang, kita kurangkan. Berarti jurnal koreksinya kita buat utang itu posisinya kredit ya. Jadi kalau mau ngurangin itu letakkan di debit. Maka di sini 8 juta dikurangi sampai jadi 63. Berarti harus dikurangi berapa? Itulah angkanya ya. Jadi angkanya dapat. Nah, utang itu kalau berkurang letakkan di debit. Berarti di sini akan muncul utang PPh 21. Nah, silakan dipikirkan akun apa yang kira-kira cocok di kreditnya ya. Silakan kalian buka lagi tentang buku akuntansi perpajakan yang ada jurnalnya. Kira-kira akun apa yang cocok pada saat utangnya berkurang. Utang ini berkurang karena ada koreksinya. Nah, silakan dipelajari lagi tentang akuntansi perpajakan sehingga selisihnya tadi akan berpengaruh di sini. Jadi anggap saja berapa angkanya di sini sehingga menjadi hasil hitung kita tadi 63.250. Jadi hasil akhirnya harusnya di sini 63.250. Nah, berapa angkanya? Berapa angkanya supaya dia menjadi 63.250. Nah, itu baru jurnal yang pertama. Nah, berikutnya kita masuk jurnal yang kedua. Hal ini berkaitan dengan PPh pasal 20, ada pasal 23, ada pasal 25 dan 29. Kita masuk yang 23 dulu. Kita cross check ada nggak di sini yang berhubungan dengan pasal 23. Nah, kalau kita lihat di buku 1 tadi, di sini ada yang berhubungan dengan PPh pasal 23. Atas pemeriksaan beban jasa profesional, itu jasa kita ya, jasa audit, belum melakukan pembayaran PPh pasal 23 untuk jasa akuntan. Nah, kita cross check PPh pasal 23-nya. Nah, berapa kita ini dibayar? Nah, di sini di halaman 43 kita itu dibayar senilai 70 juta. Dipotong PPh pasal 23. Nah, berarti di sini bisa dibuat keterangan tentang PPh pasal 23-nya. Ada yang belum dicatat, PPh 23 atas jasa akuntan belum dicatat. Nah, PPh pasal 23 ini silakan dicek tarif tentang jasa akuntan berapa persen. Lalu kalikan dengan 70 jutanya. Nah, 70 juta dikali dengan tarif PPh pasal 23 tentang jasa akuntan berapa persen. Dapatlah nilai angkanya berapa ya. Di sini saya silakan kalian cari sendiri berapa persen untuk jasa akuntan. Nilainya sudah dapat. Nah, karena belum dicatat berarti perusahaan berhutang. Berarti hutangnya akan bertambah karena belum dicatat. Nah, makanya kalau utang nambah letakkan di kredit.
Nah, berarti jurnalnya di sini akan ada utang PPH 23 berapa nilainya sesuai yang ada di sini. Nah, silakan dipikirkan juga apa kira-kira yang di debitnya. Buka buku akuntansi perpajakan. Jadi anggap saja ada jasa akuntan, bayar hutang, muncul utang PPH pasal 23, silakan apa yang ada di debitnya. Yang ketiga, sekarang tentang pasal 25 dan 29. Untuk pasal 25 dan 29 kita cross check kembali. Di sini. Nah, 25 dan 29 ada di sini. Ya, ini adalah hasil perhitungannya. Hasil perhitungan kita menyatakan ada utang pajak penghasilan senilai 580 627 892. Ini PPH pasal 29-nya, atau bisa dikatakan kurang bayar. Kurang bayar sebesar segini. Ya. Tetapi catatan kita menyatakan 625 627 892. Nah, yang benar itu 580 627 892. Jadi yang benar ini yang harus kita buat. Jadi bisa saja kita tuliskan PPH 2529 pada PT Sukus tertulis tertera berapa nilainya tadi, 625 ya, silakan diteruskan 625 berapa, seharusnya tertulis seharusnya 580 yang ada di sini ya, berapa nilainya, sehingga perlu jurnal koreksi. Nah, kita lihat 625 tetapi tercatat 580, berarti 580 yang benar itu 580, tetapi salah dicatat, malah dicatat 625. Berarti 625 ini harus kita kurangkan. Nah, cara menguranginya ya tentunya sama seperti tadi, ada debit, ada kredit. Kalau mau mengurangi utang, berarti utangnya posisikan di debit. Utang PPH 2529. Nah, harus dikurangi berapa supaya jadi 580. Dan akun di kreditnya silakan dipikirkan juga akun apa kira-kira yang cocok. Nah, sehingga nanti pada saat ada angka di sini tinggal kita masukkan saja 625 ini salah, yang seharusnya yang benar adalah yang tadi 580. Kita tulis 580 627 892. Nah, berapa angkanya supaya dia jadi 580 ya. Kembali lagi ini posisinya di debit, jadi kredit dikurangi debit, maka hasilnya akan di sini, karena ini posisinya kredit karena kewajiban. Dan yang tadi utang PPH pasal 23 kita lihat itu posisinya kredit, makanya dia akan menambah di sini. Ini untuk PPH pasal 23. Jadi 0 ditambah dengan berapa angkanya, ya angkanya pastinya harusnya sama di sini. Berapa angkanya. Lalu untuk PPN keluaran, kalau tidak ada permasalahan, kalau saya lihat di sini tidak ada, tapi kalau ada silakan dikoreksi juga. Kalau tidak ada ya nilainya tetap 17 806 ya seterusnya. Baru ditotalkan berapa totalnya. Sama seperti ini, total. Nah, itu untuk utang pajak. Selanjutnya kita lihat tentang beban-beban. Di sini ada beban gaji, kesejahteraan karyawan, dan seterusnya. Nah, cara mengoreksinya, kalau datanya bisa dilihat ada di sini.
yang perlu kita koreksi. Yang pertama, ada PPh pasal 21 malah dicatat beban lain-lain. Ini yang pertama. Lalu ada jurnal lagi salah catat malah dicatat perjalanan dan akomodasi. Yang kedua, lalu ada kesalahan catat lagi perlengkapan kantor 3. Ini dibaca jadi ya. Ini kesalahan lagi ada 4. Di sini kesalahan lagi ya ada 5. Berarti akan ada 5 jurnal koreksi. Nah, untuk melakukan koreksinya ini nanti ya, ini hasil terakhirnya. Untuk koreksinya silakan dibuka di catatan pemeriksaan. Nah, di sini saya hanya memberikan beberapa contoh saja, jadi tidak seluruhnya saya lakukan koreksi. Jadi silakan kalian tambahkan sendiri di jurnal-jurnal berikutnya. Pada intinya di sini menjelaskan ada 5 koreksi. Yang pertama, tentang PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan telah dicatat perusahaan pada akun beban lain-lain. Ini salah ya, harusnya dimasukkan ke dalam beban gaji. Jadi anggap saja beban lain-lainnya, karena ini salah ya, tercatat anggap aja pada saat mencatat beban lain-lain pada kas misalkan seperti itu ya, atau pada utang pajak nilainya 19 juta. Nah, di sini ternyata ini adalah jurnal yang salah. Yang benar itu harusnya beban gaji pada utang PPh 21. Ya, ini utang PPh 21. Nah, harusnya beban gaji pada utang PPh 21 ini yang benar. Jadi, cara mengkoreksinya ada 2 cara. Ya, pertama, kita kalau pakai cara yang paling simple itu kita hapuskan dulu jurnal ini, utang PPh 21 nilainya 19 juta pada beban lain 19 juta. Lalu jurnal yang kedua, ini jurnal yang pertama masih ya. Ini jurnal soal yang pertama. Jurnal yang kedua kita perbaiki dengan ini tadi. Beban gaji pada utang PPh 21 sebesar 19. Nah, tapi ini sebenarnya bisa kita lebih ini enggak efektif lah ya, bisa dikatakan jurnal yang seperti ini karena terdouble nantinya. Karena butuh 2 jurnal. Sebenarnya jurnal yang paling efektif langsung saja beban lain-lainnya kita hapuskan. Berarti ada debit, ada kredit, beban lain-lainnya di kredit, beban lain-lain nilainya 19. Di sini ada beban gaji 19. Ini sama saja, 2 jurnal atau 1 jurnal, silakan dipilih ya. Tetapi kalau auditor tentunya nggak mungkin lagi menggunakan 2 jurnal, dia langsung menggunakan 1 jurnal saja. Kenapa ini hasilnya sama saja? Kita lihat di sini ada utang PPh pasal 21 sisi debit, di sini sisi kredit, nilainya sama. Jadi sebenarnya dicoret, ini dicoret. Nah, beban gajinya di debit, beban lain-lainnya di kredit. Itulah asal muasal jurnal ini muncul. Jadi kalau auditor ya tentunya langsung saja gunakan ini. Jadi ini semuanya dihapus, diganti. Jadi kalau kita sebagai auditor sebenarnya inilah udah nggak bagus lagi ya, jarang digunakan kalau yang seperti ini. Biasanya langsung saja seperti ini. Makanya kita langsung ganti saja. Tadi sejarahnya kenapa bisa seperti itu ya sudah dijelaskan. Nah, jadi langsung saja di sini muncullah jurnal tentang beban lain-lain, beban gaji pada beban lain-lain.
Ini kembali lagi, kalau penulisannya jangan disingkat ya, tulis benar-benar nama akunnya, beban gaji pada beban lain-lain, senilai 19 juta, 19.877, sesuai dengan soalnya. Dan tambahkan penulisannya ya, keterangan, jangan tiba-tiba langsung jurnal saja, tulislah ini membahas mengenai apa ya, bisa ditulis di sini PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan salah dicatat pada akun beban lain-lain. Lalu soal yang kedua ditulis juga sama seperti tadi karena ada kesalahan pencatatan. Nah, di sini ada berdasarkan pemeriksaan terdapat beban komisi penjualan. Beban komisi penjualan ini karena di PT Sugus ini nggak ada nama akunnya, anggap saja ini beban lain-lain ya. Jadi masukkan saja beban lain-lain. Tertera harusnya dicatat beban lain-lain, tetapi malah dicatat perjalanan dan akomodasi. Nah, berarti harus kita kembalikan biar benar. Beban lain-lainnya harusnya kita tambah. Perjalanannya, beban perjalanan dan akomodasinya harus kita kurangi. Jadi intinya yang kedua ini, beban lain-lainnya harus kita tambah, sedangkan untuk akomodasi perjalanan dan akomodasinya harus kita kurangkan ya. Beban lain-lainnya kita tambah 60 juta, beban akomodasinya kita kurangkan 60 juta. Nah, silakan dipikirkan kira-kira akun apa yang cocok, jurnalnya seperti apa ya. Ini sama-sama beban. Beban kalau nambah itu debit atau kredit. Lalu perjalanan dan akomodasi itu beban juga, kalau berkurang debit atau kredit, maka akan dapatlah jurnalnya. Nanti di sini 60 juta, di sini 60 juta. Nah, di sini berarti beban lain-lain itu letaknya di debit atau kredit. Lalu ada akomodasi, perjalanan dan akomodasi itu letaknya di debit atau di kredit. Ya, sesuaikan saja dengan ini. Ya, beban itu nambahnya di debit atau kredit, jadi kalau beban lain-lain itu bertambah berarti posisinya debit atau kredit. Begitu juga dengan perjalanan dan akomodasi. Nah, silakan dipikirkan akun jurnalnya apa ya. Cuman hanya dua akun ini saja yang digunakan, mana yang debit, mana yang kredit. Begitu juga dengan nomor 3, 4 dan 5. Nah, di sini saya ambil contoh lagi jurnal yang kelima, langsung saja yang kelima. Jadi silakan kalian pikirkan jurnal 1, 2, 3, 4 dan 5 saya kasih. Di sini mencatat pemeriksaan sebesar 100 juta. Jadi ada 100 juta untuk pembayaran rumah sakit. Nah, tetapi dicatatnya 10 juta. Ya, berarti kan kurang. Harusnya 100, harusnya ada pengeluaran Bank Lupu sebesar 100 tetapi malah dicatat 10. Berarti ini kurang. Kurang berapa? Kurang 90. Ya, kurang 90 juta. Ya, tentunya harus kita jurnal ulang lagi. Kesejahteraan karyawan kurang 90, Bank Lupunya kurang 90 juga. Posisinya sama karena hanya kekurangan saja. Kesejahteraannya berarti kita tambahkan kesejahteraan. Jadi jurnalnya sama, kesejahteraan sama Bank Lupu karena ini statusnya kurang. Berarti kita tambahin 90, di sini tambahin 90. Nah, kalau kita gabung jurnalnya ya. Kesejahteraan karyawan 10 ditambah ada jurnal ini sama-sama debit ya. Kesejahteraannya 90, berarti totalnya kesejahteraannya 100. Bank Lupu juga pengeluaran 10. Bank Lupu di sini keluar lagi 90, berarti total keluarnya 100. Maka sesuai